Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sabila Rohmah, NPM 24230230, kelas 4G. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul diskriminasi gender wanita pada saat latihan. Latar belakang. Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting bagi masyarakat modern. Namun hingga saat ini masih banyak ditemukan praktik diskriminasi gender terhadap perempuan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan latihan olahraga, pelatihan kerja maupun aktivitas pengembangan keterampilan lainnya. Diskriminasi gender terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil berdasarkan jenis kelaminnya. Dalam lingkungan latihan, perempuan seringkali menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi, streptoid bahwa perempuan memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, hingga perlakuan yang berbeda dari pelatih atau peserta lainnya. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan kemampuan dan menurunkan rasa percaya diri pada atlet. Lalu rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan diskriminasi gender dalam olahraga? Kedua, bagaimana bentuk diskriminasi gender terhadap wanita pada saat latihan olahraga? Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya diskriminasi gender terhadap wanita? Yang keempat, bagaimana dampak diskriminasi gender terhadap atlet wanita? Manfaat teoris dan praktis. Manfaat teoris memperkaya teori akademis terkait sosiologi olahraga dan studi kesetaraan gender, mengembangkan konsep baru mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan di lingkungan olahraga, menjadi dasar bagi peneliti lain untuk menganalisis dampak stigma atau stereotip terhadap performa atlet wanita. Manfaat praktis, membantu atlet memahami hak mereka, meningkatkan rasa percaya diri, dan melawan bias negatif selama latihan, mendorong perbaikan fasilitas alokasi, dana yang adil, serta kebijakan anti-diskriminasi dalam klub atau asosiasi. Tinjauan teori. Yang pertama, teori gender. Gender merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, dan harapan sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin, maksudnya seks. Jenis kelamin merupakan perbedaan biologis yang bersifat kodrati. Sedangkan gender merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan budaya masyarakat. Lalu yang kedua, teori diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah perlakuan yang tidak adil terhadap seorang karena perbedaan jenis kelamin. Perlakuan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu memasuki tahapan pembahasan, yaitu diskriminasi gender terhadap wanita dalam kegiatan latihan olahraga masih menjadi permasalahan yang cukup sering ditemukan di berbagai lingkungan olahraga, baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi, klub olahraga, maupun organisasi olahraga profesional. Meskipun saat ini kesadaran mengenai pentingnya kesetaraan gender semakin meningkat, pada kenyataannya masih banyak atlet wanita yang mengalami perlakuan yang berbeda dibandingkan atlet pria. Salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi adalah ketidaksetaraan dalam penyediaan fasilitas latihan. Dalam beberapa kasus, atlet pria mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap daripada wanita. Dampak diskriminasi gender terhadap atlet wanita. Diskriminasi gender dapat memberikan dampak psikologis maupun sosial bagi atlet wanita. Dari sisi psikologis, diskriminasi dapat menurunkan rasa percaya diri dan motivasi untuk berlatih. Atlet merasa tidak dihargai, akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan potensinya secara maksimal. Dari sisi sosial, diskriminasi dapat menyebabkan kekurangannya partisipasi perempuan dalam kegiatan olahraga. Dari sisi prestasi, diskriminasi juga menghambat perkembangan kemampuan atlet wanita, kurangnya fasilitas, kesempatan, dan dukungan. Upaya mengatasi diskriminasi. 1. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender. Menerapkan aturan yang melarang diskriminasi. Lalu mengadakan pelatihan mengenai kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama. Lalu mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan potensinya.
Lalu kesimpulan, diskriminasi gender terhadap wanita saat ini masih menjadi masalah yang sering terjadi di berbagai lingkungan. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa kesempatan yang tidak setara, stratifikasi gender. Dampaknya tidak hanya merugikan perempuan secara individu, tetapi juga menghambat terciptanya lingkungan yang adil dan produktif. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.